Artinya apa? Dari peristiwa-peristiwa itu, dan kita fahami firman Allah Subhanahu wa taala, tidak ada potensi umat Islam ini mengancam umat lain dengan kekerasan dan berbagai macam untuk masuk Islam. Nah, itu yang terus saya himbau kepada penguasa di negeri ini. Kalau terjadi, la qadarullah, tidak diinginkan, kadang terjadi gesekan. Ya namanya hidup bermasyarakat itu tidak seiring sesadonya. Antara umat Islam dengan yang lain, janganlah Islam pula yang dituduh radikal. Kecenderungan gesekan-gesekan itu bukan perkara agamanya, tetapi apa? Ada komitmen yang tidak dipatuhi bersama, padahal secara hukum hidup bernegara sudah ditetapkan di dalam kehidupan kita. Begitu sebenarnya yang terjadi. Ada kasus dahulu di daerah Sejunjung dan berbagai macam. Ternyata setelah ditelusuri ada perjanjian di situ. Nenek mama memberi ruang kepada orang untuk tinggal di tanah ulayat mereka, tapi kemudian apa yang telah ditandatangani, apa yang telah disepakati itu dilanggar. Jadi ini bukan perkara-perkara pemaksaan. Kenapa? Karena dalam Islam tidak bisa orang dipaksa. Bahkan orang yang terpaksa, orang Islam pun yang terpaksa mengeluarkan kata kufur demi menyelamatkan dirinya, jadi murtad dan dia tidak. Seperti kisah Ammar bin Yasir. Ketika melihat ayahnya, ibunya dibunuh di hadapan matanya oleh kaum musyrikin Makkah, kemudian dia tidak kuat menahan itu, dia berikan kalimat yang membuat senang orang musyrik. Setelah dia katakan dilepaskan oleh orang musyrik, berlari dia kepada Nabi, halaktu ya Rasulullah, saya telah binasa. Kenapa aku ucapkan kalimat yang membuat mereka senang? Tapi apa kata Nabi? Kaifa qalbuka ya Ammar? Hai Ammar, hati engkau bagaimana? Goyang tidak? Apa jawaban Ammar? La yazalu mutmainnan bil iman. Kalau hati yang kau tanya ya Rasul, hati saya itu tidak pernah goyang, tetap tenang dengan keimanan yang selama ini telah dia yakini. Nah, itu jawaban dari Ammar bin Yasir. Nah, inilah menurut ahli tafsir sebagai sabab turun dari ayat man kafara billahi min ba'di imani illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Jadi siapa yang kafir dengan Allah setelah imannya, itu jelas perbuatan yang dahsyat itu. Kekufuran setelah iman, murtad. Tidak ada dosa yang lebih besar dari itu. Kecuali man ukriha, kecuali orang yang dipaksa untuk kufur, namun qalbuhu wa qalbuhu mutmainnun, tetap tenang, tidak goyang, tetap di dalam keimanannya. Orang yang seperti itu tidak dipandang dia kufur dengan kalimatnya, dengan ucapannya. Jadi bagaimana akan dipaksa orang? Tidak mungkin. Nah, dengan demikian, jangan jadikan berbagai alasan itu membuat pudarnya dakwah Islamiyah ke depan. Dakwah harus tetap berkumandang. Karena dakwah Islam adalah dakwah dengan apa? Dengan hujjah. Dakwah dengan bayyinah, dengan bukti. Dakwah dengan dialog. Dakwah dengan diskusi. Wajadilhum billati ya ahsan. Nah, inilah yang harus digerakkan. Setiap orang Muslim yang memiliki kewenangan sedikit saja harus ikut di dalam dakwah ini. Kenapa? Karena dia bahagian dari ummatul ijabah. Umat yang telah memenuhi panggilan dan seruan Rasul. Kalau dia betul sayang kepada umat manusia, apa yang harus dia lakukan? Sebarkan keselamatan. Jadi saya heran ketika ada orang memahami firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau melainkan rahmat untuk sekalian alam. Kemudian penjelasannya aneh. Oh, kalau kita sebagai agama yang rahmatan lil alamin, kita harus bisa memandang, menghormati perbedaan,
orang kafir itu, ya sudah, kalau mereka saleh dalam kekafirannya masuk surga sama dengan kita, begitu kan? Nanti bertetanggaan kira-kira itu. Tidak bisa begitu. Memahami rahmatan lil alamin itu bukan berarti apa? Ya sudah, orang mau merusak agama, ya kita harus sabar. Kita biarkan saja, ini kan rahmat. Islam bukan agama yang protes, bukan agama yang tolak menolak. Islam bukan agama yang merasa benar sendiri. Itu kan penjelasan-penjelasan seperti itu bertebaran itu di media-media. Dan bahkan yang menyedihkan, yang seperti itu diberi ruang untuk masuk ke pemikiran para petinggi negeri ini. Itu yang kita sedihkan. Memang begitukah rahmatan lil alamin itu? Sehingga tidak tahu lagi mana cik kudo, mana onde-onde. Apakah betul rahmatan lil alamin itu tidak tahu mana lurus, mana bengkok? Tidak benar. Rahmatan lil alamin itu ada keterusannya ayat berikutnya. Jadi Nabi sebagai rahmat untuk sekalian alam, bagaimana beliau sebagai rahmat menyampaikan akidah tauhid, bukan mentolerir kesyirikan. Sudah pula rahmatan lil alamin. Kita dengan protes-protes lah. Cara beragama ini macam-macam. Orang kalau mau pagi salat subuh, setelah itu mengantar sesajen ke puncak Merapi, ya itu rahmatan lil alamin. Kita harus fahami fenomena begitu. Itu kan rahmatan lil alamin. Nyembah Allah ya juga, ngantar sesajen Nyi Roro Kidul ya juga. Kemudian disuruh diam dengan alasan rahmatan lil alamin. Begitu kan? Berkorban ya juga, tapi membuat antaran letakkan di atas kepala lemari. Bari segala uang benggo letakkan situ ke berbagai macam. Untuk jadi sesajen, untuk jin dan berbagai macam, itu tidak boleh diluruskan. Itu tradisi awak. Itu rahmatan lil alamin. Begitu kan? Nah terus kemana ayat yang sesudah itu? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan rahmat bagi sekalian alam. Karena engkau sebagai rahmat, apa yang diperintahkan oleh Allah kepada rahmat ini? Kan yang dikatakan rahmat oleh Allah siapa? Rasulullah. Wa ma arsalnaka, kami tidak mengutus engkau. Engkau siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan rahmat untuk sekalian alam. Karena engkau rahmat, apa tugas engkau sebagai rahmat untuk sekalian alam? Qul, baca ayat berikutnya, ayat 108-nya. Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fahal antum muslimun. Nah, karena beliau rahmat, makanya ada tugas untuk menyebarkan rahmat itu. Apa rahmat yang beliau sebarkan? Tauhid, Islam. Karena itu Muhammad katakan. Apa yang harus dikatakan? Innama yuha ilayya. Sesungguhnya diwahyukan kepadaku, kata Nabi apa? Annama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya Tuhanmu hanyalah Tuhan yang esa. Fahal antum muslimun? Adakah kalian menjadi muslim? Mau menerima itu? Begitu rahmat. Jadi itu tidak radikal. Ketika kita meluruskan kefasikan, ketika meluruskan kemungkaran, ketika meluruskan kesyirikan, itu tidak radikal. Itu rahmat. So kalau tidak sampai ajaran tauhid ini kepada umat dakwah itu, atau bahkan umat yang telah istijabah, yang telah memenuhi seruan Rasul, bahkan masih saja mencampur adukkan antara hak dan batil. Kalau tidak kita sampaikan, apa nasib mereka kelak? Mereka akan sengsara di akhirat. Nah, bagaimana rahmat membiarkan orang menjadi sengsara dalam kehidupan yang abadi? Nah, ini yang perlu kita renung. Jadi, Ramadan yang penuh berkah ini semestinya bisa merefresh kembali peran dan fungsi kita sebagai umat. Umat apa? Umat al-ijabah, atau umat al-istijabah, atau ummah al-mutabi'ah. Umat yang telah menjawab seruan Rasul, umat yang telah memenuhi seruan dan dakwah Nabi, umat yang mengikut kepada beliau
Bagaimana caranya? Sampaikan rahmat tauhid. Sampaikan nikmat keislaman ini kepada umat mana? Kepada umat dakwah. Umat yang menjadi sasaran dakwah kita. Apakah itu hanya tugas ustaz di mimbar saja? Tidak. Tidak ada pembatasan bahwa menyeru orang kepada rahmat Allah itu hanya dibebankan tugasnya kepada penceramah. Itu tugas kita semua. Apalagi orang-orang yang memiliki kewenangan. Ini yang anehnya adalah orang Islam kalau sudah jadi pejabat cenderung lupa Islamnya. Orang nakal kalau sudah jadi pejabat, wah teguh dalam kenakalannya. Kok bisa begini? Diberikan kekuasaan oleh Allah bukannya menjadi penolong agama Allah, tapi malah merendahkan agama Allah, menghambat sampainya rahmat Islam kepada umat manusia. Nah karena itu malam ini saya mengajak kita semua, mari kita bersama. Tugas ini bukan tugas seorang dua orang, ini tugas umat. Makanya dikatakan oleh Allah tadi, kembali kita, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Sesungguhnya kamu itu adalah umat terbaik. Jadi kalau umat terbaik, siapa saja yang masuk di dalam lingkaran ummah ijabah, yang telah menjawab seruan Allah, mau dia ustaz, mau dia petani, mau dia pejabat, mau dia pedagang, masuk di dalam itu. Kalau menjadi umat yang terbaik, kalau memang betul bersyukur kita mendapatkan hidayah Islam, apa jalannya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ada tak pengecualian ta'muruna bil ma'ruf khusus untuk buya dan ustaz saja? Tidak ada di situ. Tanhauna 'anil munkar khusus bagi aktivis saja? Tidak ada itu. Tu'minuna billah khusus bagi orang tertentu? Tidak. Nah sekarang kita mau masuk tak kelompok umat al-ijabah atau al-istijabah? Kalau mau masuk menjadi umat terbaik, mari bersama menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, meneguhkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala.